Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa qudwatan lil amilin wa hujjatan lin nasi ajma'in. Ba'athahu bidinil huda wa rahmah fa anqadallahu bihi minal halakah wal huda bihi minad dhalalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang tak dapat kita hitung, di mana pada akhir-akhir ini kita sadoyono ini pun merasakan bagaimana banyak sekali di antara kita yang sakit ataupun tetangga-tetangga kita yang meninggal dunia dan tetangga-tetangga kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang lain. Dan alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kenikmatan. Di antara kenikmatan tersebut adalah kenikmatan sihah wal faragh, kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia. Nikmatani fihima maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak sekali manusia tersebut lalai ataupun melupakan terhadapnya, yaitu nikmat as-sihhah, kesehatan, dan faragh, yaitu kesempatan. Dan alhamdulillah kita dapat merasakan kedua nikmat tersebut. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan fisik, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga waktu luang sehingga kita dapat hadir berkumpul di sini dalam rangka ngangsu kawruh, sama-sama kita belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Semoga kita termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah sebuah kaum, beberapa orang kumpul ngoten di salah satu di masjid Baitullah, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di sana dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana juga dipelajari makna penjelasan isi dari ayat tersebut. Maka apa yang akan didapat oleh orang-orang tersebut? Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka sakinah, akan turunkan kepada mereka ketenangan, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan rahmat kepada mereka, dinaungi malaikat, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mengabsen ataupun menyebut-nyebut nama panjenengan sedanten di hadapan malaikat yang mulia. Ini merupakan salah satu hal yang membahagiakan bagi seorang mukmin, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan tersebut. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menyampaikan risalah kepada kita, membawa risalah kepada kita, sehingga kita dapat merasakan indahnya Islam dan indahnya iman, yang semoga senantiasa kita perjuangkan hingga akhir hayat kita, dan kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat beliau yang beliau berikan syafaatnya pada yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema yang telah diberikan, yaitu semangat dalam memakmurkan masjid. Dan ini merupakan tema yang begitu mulia dan begitu agung, karena masjid merupakan salah satu pusat peradaban dan pusat kegiatan kaum muslimin dari semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diutus sampai sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pertama kali hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah,
beliau hal pertama, bangunan pertama yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak lain dan tak bukan adalah Masjid An-Nabawi, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pusat kegiatan kaum mukminin, entah itu beribadah, entah itu beliau menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada para sahabatnya, beliau menyiapkan pasukan perang juga di sana, beliau bermusyawarah juga di masjid tersebut. Maka salah satu pilar di mana Islam akan agung adalah salah satunya adalah terpusat pada masjid-masjidnya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, sebelum itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya. Makhluk-makhluknya kata sangat, onten manusia, onten jin, onten waktu, onten tempat-tempat dan yang lainnya. Di antara makhluk-makhluk tersebut Allah subhanahu wa ta'ala niku mengutamakan sebagian makhluknya daripada sebagian yang lainnya, daripada sebagian makhluk yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala contohnya menciptakan malaikat. Di antara malaikat tersebut ada yang Allah subhanahu wa ta'ala lebihkan dibandingkan malaikat yang lainnya. Malaikat Jibril Allah subhanahu wa ta'ala berikan tugas yang mulia, menyampaikan wahyu kepada para anbiya, dan sebab itu malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, Sayyidul Malaikah, yaitu tuannya para malaikat ataupun pemimpinnya para malaikat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu niku onten 12 bulan, dimulai dari bulan Muharram yang kita sebut sebagai bulan apa nek bulan Muharram? Suro, nggih, Sura. Dan diakhiri pada bulan besar napa? Dzul Hijjah. Dan di sana ada yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih dari waktu-waktu tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala lebihkan sebagiannya daripada sebagian yang lainnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memilih 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, yaitu bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. 3 yang nyambung, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan satunya adalah Rajab yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Dan di sana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ibadah-ibadah khusus kepada manusia. Di antaranya ada ibadah haji yang terselenggara pada bulan haram tersebut. Dan di antara tempat-tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, ada beberapa tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala lebihkan. Contohnya pun 3 tempat yang paling utama, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan lebih dibanding tempat-tempat yang lainnya. Setunggal Masjid Al-Haram di Makkah Al-Mukarramah, onten Masjid Nabawi juga di Saudi Arabia sekarang. Kemudian ada Masjid Al-Aqsa yang Allah subhanahu wa ta'ala lebihkan berkahnya dan dilipat gandakan ganjarannya pada tempat-tempat tersebut. Di antara manusia juga Allah subhanahu wa ta'ala memilih beberapa manusia untuk dilebihkan daripada manusia yang lainnya. Di antaranya di dalam surat Ali Imran, surat ingkang nomor 3 saking Al-Qur'an. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala memilih di antara manusia tersebut sinten? Adam, kemudian Nuh, kemudian keluarganya Nabi Ibrahim, kemudian keluarganya Imran, kita sebut sebagai Ali Imran niku keluargane Pak Imran ataupun Imran. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka karena keimanan mereka. Salah satunya kenapa keluarga Imran niku menjadi mulia, di zaman Nabi Zakaria, keluarga Imran lah yang menjadi pengurus, yang menjadi penggiat dalam masjid Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Masjid Al-Aqsa.
Masjid Al-Aqsa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun menerima nazar sebagaimana dikisahkan dalam surat Ali Imran tersebut. Istri dari Imran, beliau ini mengandung anak, dan sebagaimana manusia yang mempunyai fitrah salim, mempunyai jiwa yang bersih, mereka mempunyai harapan agar kelak mempunyai profesi yang mulia, profesi yang penak ngoten. Nek di kita ngoten nggih, biasane nek tiang-tiang pun mempunyai seorang yang akan lahir ataupun tiang ingkang gadah istri yang hamil, maka pun kepikiran niki anake ngemben niki dadose pripun ngoten nggih. Wonten sing pengen dadi dokter mungkin, wonten sing pengen dadi ustadz mungkin, wonten sing pengen dadi PNS mungkin, wonten sing pengen dadi pengusaha sukses dan yang lainnya. Kebaikan-kebaikan tersebut itu menjadi pengharapan orang tua dari anak, calon anak yang akan lahir tersebut. Maka istrinya Imran niki mempunyai pengharapan nopo, mempunyai pengharapan anaknya kelak menjadi seorang yang mengurusi masjid. Dados harapan, salah satu harapan yang mulia di dalam Al-Quran niku anaknya Imran itu diproyeksikan ataupun diharapkan oleh kedua orangnya, diwakafkan oleh kedua orang tuanya dengan nadar beliau berdua, istri Imran dan juga Imran, menjadi pengurus masjid. Masya Allah, karena di sana ada kemuliaan yang mulia, bagaimana orang tersebut yang mengurusi hajat ibadah keluarga ataupun orang-orang yang datang ke masjid tersebut merupakan salah satu hal yang mulia dalam tahap kita memakmurkan masjid. Ikhwani fiddin rahimakumullah, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'un alim. Istri Imran ketika beliau niku mengandung seorang anak dan beliau harapkan niki anake laki-laki napa putra. Beliau ini mengharapkan agar anaknya kelak menjadi muharrar, orang yang mengurusi ataupun berkhidmat melayani jamaah-jamaah di Masjid Al-Aqsa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerima nadar tersebut. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak lain, yang lahir dari janin tersebut, yang lahir dari kandungan tersebut ternyata adalah seorang perempuan yang kita kenal sebagai Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Maka beliau dididik oleh Zakaria, oleh Nabi Zakaria, salah satu kerabat dari Maryam tersebut. Kemudian beliau ini tumbuh berkembang menjadi seorang wanita yang solihah, dan juga ada karomah di sana, di mana ketika Nabi Zakaria mengunjungi mihrab si Maryam tersebut, beliau mendapati rizki yang datang dari arah yang tak disangka-sangka, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hal tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, itulah salah satu yang menjadi semangat kita dalam memakmurkan masjid. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan orang-orang yang mau memakmurkan masjid. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mendirikan sholat di dalam masjid tersebut, kemudian menunaikan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mereka niscaya akan menjadi orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita salat ngoten nggih, kita salat 17 rakaat dalam sehari, kita niku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang ingkang diberikan petunjuk. Maka salah satu untuk menggapai petunjuk tersebut adalah kita memakmurkan masjid kita. Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan bahwasannya cara untuk kita memakmurkan masjid niku ada dua cara. Yang pertama adalah dengan hissiyah. Kita memakmurkan masjid-masjid kita dengan apa? Dengan kita perhatian terhadap fisik masjid kita yang pertama, yaitu dengan apa? Dengan membangunnya, dengan membersihkannya dan menjaga masjid tersebut. Dan ini merupakan salah satu fadilah yang besar, yang begitu utama, dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Seorang yang membangun masjid, ikut turut serta dalam pembangunannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah di surganya. Masya Allah, ketika kita berusaha keras mempunyai rumah di dunia niki, kita mempersiapkan hal-hal ingkang pripun nggih, hal-hal ingkang urgen ngoten, penting, wonten tabungan kita sisihkan, wonten duit ingkang bisa kita sisihkan, kita belikan besi dan yang lain sebagaimana. Seperti itulah ketika kita pengen membangun bait ataupun rumah di surga Allah Subhanahu wa taala, kita memulai dengan partisipasi kita dalam pembangunan masjid ataupun renovasi masjid. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala kelak membangunkan kita bait ataupun rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salah satu kiat kita menjaga memakmurkan masjid kita dalam segi fisiknya adalah kita menjaga kebersihan masjid kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sangat memuliakan orang-orang ingkang seneng resik-resik masjid. Bahkan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mempunyai pembantu nggih, salah satu wanita ngoten sing terbiasa bersih-bersih masjid, dados menyaponi Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi dulu masih tidak sebesar sekarang ngoten, nek muteri mawon pun pegel nek saniki, tapi dulu masih dengan bangunan yang sederhana ngoten, temboknya pun dari tin ataupun lempung ngoten, kemudian atapnya niku dari pelepah kurma. Maka hari-hari tersebut wanita yang menjadi pembersih masjid tersebut niku biasa membersihkan masjid dan teras-terasnya, halamannya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapati wanita tersebut menyapu masjid ataupun membersihkan masjid. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, di mana perempuan ini? Ngoten. Maka para sahabatnya menjawab, Rasulullah, orang yang biasa membersihkan masjid, wanita tersebut niku meninggal dunia, dan saya tidak enak hati ketika engkau istirahat malam tapi membangunkan engkau karena masalah perempuan ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, nopo, kenapa kalian tidak membangunkanku dan memberitahuku? Ketika sudah dikuburkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas ke kuburan perempuan ini dan mensolatkan perempuan tersebut di atas kuburnya. Maka ini mengindikasikan, menunjukkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan orang-orang yang bersih-bersih masjid, menjaga kebersihan masjid tersebut. Dan ini merupakan fadilah yang besar
sebagaimana hadis tadi, cerita tadi, bahwasanya orang yang suka untuk menjaga kebersihan masjid adalah orang yang mulia dan dimuliakan oleh orang yang paling mulia, yaitu sinten? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita tidak hanya mengisi masjid-masjid kita atau memperindah masjid kita hanya dengan fisiknya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan wejangan kepada kita bahwasanya nopo, bahwasanya salah satu tanda dari yaumul qiyamah, la taqumus saah hatta nas yatabaha fil masajid. Tidak akan datang hari kiamat kecuali akan datang di suatu hari manusia yang hanya berbangga-bangga dengan fisik masjidnya saja, tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan di dalamnya. Maka kegiatan-kegiatan di dalamnya selain fisik tersebut kita jaga, maka perlu ruhiyah juga kita jaga. Dan ini adalah yang kedua. Dengan cara apa? Dengan cara kita memakmurkan masjid dalam ruhiyahnya adalah kita mengisi soft-soft kita, mengisi sholat 5 waktu kita. Untuk apa? Untuk kita sholat di dalamnya, mengerjakan pengajian di dalamnya, talibul ilmi di dalamnya, kita bermusyawarah di dalamnya, kita membaca Quran, berzikir di dalamnya. Sebagaimana Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau menyatakan bahwasannya salah satu cara untuk memakmurkan masjid adalah senantiasa berada di dalamnya, mendirikan sholat di dalamnya, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam masjid tersebut, dan mengerjakan talibul ilmi ataupun ngangsu kawruh di dalam masjid tersebut. Maka cara kita untuk memuliakan masjid-masjid kita, untuk mengisi memakmurkan masjid-masjid kita, salah satu caranya adalah dengan mengisi soft-soft kita untuk melaksanakan sholat jamaah di dalamnya 5 waktu. Terlebih bagi laki-laki, karena lebih lagi ataupun anjurannya dan perintahnya itu lebih ditekankan daripada yang perempuan. Dan kita ketahui bersama bahwasannya orang-orang yang senantiasa mengisi soft-soft dalam sholat jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala lipat gandakan pahalanya menjadi pinten? 17 rokaat daripada orang-orang yang sholat munfarid ataupun sendirian di rumahnya. Juga orang-orang yang pergi berjalan menuju masjid Allah subhanahu wa ta'ala untuk sholat di dalamnya, Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap langkah hamba tersebut akan meninggikan derajat 1 langkah 1 derajat, dan menghapus 1 keburukan ataupun dosa dari orang hamba tersebut. Maka ini adalah kesempatan yang besar. Bagaimana cara kita memakmurkan masjid adalah mengisinya dengan apa? Dengan sholat 5 waktu di dalamnya. Yang kedua, cara kita memakmurkan masjid dari yang ruhiyah kita adalah kita mengisi taklim-taklim ataupun kita belajar, entah itu belajar Al-Quran, belajar agama seperti yang kita laksanakan sekarang. Dan ini merupakan fadilah yang begitu besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajatuh." Siapa yang berangkat ke masjid ngoten, yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Wonten ustadz datang mengajarkan kebaikan, atau jamaah pingin datang niku mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mendengarkan kebaikan-kebaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ayat-ayat Al-Quran, maka
nopo yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Albani, dan statusnya adalah hadis hasan sahih. Maka orang yang pergi ke masjid kemudian menginginkan kebaikan, mencari ilmu di dalamnya ataupun mengajarkan ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan apa? Kabarkan orang tersebut memiliki pahala haji yang sempurna, dan ini merupakan pahala yang besar sekali. Wa hajjatul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur niku nopo? Tidak ada pahala selain pahala surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengetahui bersama, maka kita mari semangat untuk nopo? Mengisi masjid-masjid kita, memakmurkan masjid-masjid kita, dan pahalanya itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya haji yang itu merupakan salah satu rukun Islam yang kita damba-dambakan. Dan akhir-akhir ini niku nek kita daftar haji pada tahun niki ngoten nggih, untuk Kabupaten Banjar mawon niku antriane 23 tahun 23 tahun. Dados nek wong pengen haji niku umure 20 tahun pas daftar, mangkate mangkin umur pinten? 43. Dan qadarullah wa masya'a fa'al, pada tahun-tahun ini sudah sangat angel nggih regulasine ngoten, karena 2 tahun ini tidak memberangkatkan jamaah haji. Tahun ini saja dari yang biasanya 2 juta jamaah haji dari seluruh dunia, tahun ini dengan sabab wabah Covid ini hanya 60.000 jamaah saja yang mengerjakan hajinya. Dan itu adalah orang-orang dakhil mamlakah ataupun orang yang lokal Saudi mawon, entah itu orang yang tinggal di Saudi ataupun orang yang bekerja di Saudi walaupun bukan orang Saudi asli. Dados 60.000 jamaah saja, dan bayaripun ngantos awis ngoten. Biasane pun nek wong lokal mriko niku 7.000 rial membayarnya nggih untuk jamaah haji, 28 juta ngoten untuk orang yang haji lokal. Paling murah teng mriko 28 juta, sekarang membengkak menjadi 60 juta rupiah sampai 70 juta. Padahal hajinya niku nek wong riko cuma 6 sampai 7 hari saja. Dari mulai hari tarwiyah tanggal 8 sampai tanggal 13 ngoten. Dan mereka tidak mendapatkan hotel-hotel seperti jamaah Indonesia ngoten, cuma di kemah-kemah ataupun tenda-tenda saja. Masuk ke tenda kemudian keluar dari tenda tanggal 13, setelah itu pulang ke rumah masing-masing. Makanya Indonesia bayar 35 yuto ngoten niku murah, karena 40 hari niku dapat hotel, dapat makanan 2 kali, kemudian bisa ziarah di Madinah juga, Mekah secara luasa. Maka niku merupakan hal yang miring dibandingkan jamaah haji yang lain. Dan niki masa tunggunya nipun 23 tahun untuk Kabupaten Banjar. Maka untuk mendapatkan pahala tersebut, mendapatkan pahala haji tersebut, sebelum Allah Subhanahu wa taala merizkikan kita haji yang beneran atau haji yang sungguhan pada haji yang rukun kelima, maka kita nopo? Kita berusaha untuk mendapatkan pahala hajinya, yaitu dengan nopo? Dengan kita memakmurkan masjid yang Allah Subhanahu wa taala bangunkan untuk kita. Kita mengisi hal-hal tersebut, masjid-masjid tersebut dengan ta'allum fiddin ataupun mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Kemudian kita mengajarkan Al-Quran di dalamnya, kita bermusyawarah kebaikan di dalamnya, kita juga memasuki meramaikan masjid-masjid tersebut dengan niat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan masjid-masjid kita. Maka orang-orang tersebut, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka itu mendirikan masjid dan mengisi masjid-masjid tersebut dengan beribadah salat di dalamnya. Kemudian kita menunaikan zakat juga bisa di dalamnya. Kemudian orang-orang tersebut adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran, memberikan keutamaan kepada orang-orang yang hatinya terpaut ataupun kumantil-kantil kalih masjid. Sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya adalah rajulun yata'allaqa qalbuhu fil masajid. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 7 golongan ingkang nanti pada yaumul kiamah niku akan dinaungi, di mana hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dados yaumul kiamah nanti matahari akan direndahkan, orang-orang akan benar-benar bermandikan keringat karena saking panasnya pada yaumul akhir nanti. Dan di sana ada golongan orang-orang yang diselamatkan ataupun dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ini pun sinten? Rajulun, seorang yang hatinya niku terpaut kepada masjid. Ketika ia niku selalu beribadah ke masjid, niku akan tumbuh rasa cinta di dalamnya, akan tumbuh rasa pengen terus ke masjid ngoten. Ketika ia tidak sholat beberapa saja atau beberapa waktu saja niku tidak sholat ting masjid niku rasanya sangat rindu. Maka orang-orang tersebut kita harapkan menjadi orang-orang yang masuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi apa? Menjadi pembantu kita, menjadi naungan kita pada yaumul kiamah kelak. Karena apa? Orang tersebut adalah orang yang hatinya terpaut ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan masjid ini merupakan salah satu tonggak peradaban Islam. Banyak sekali ulama-ulama kita lahir dari masjid-masjid. Onten ahlu sufah engkang yang banyak sekali meriwayatkan hadis kepada kita. Al-mukthiruna fi riwayatil athar. Salah satunya adalah Abu Hurairah. Hadis yang kita kenal niki kathah sanget nggih. Onten yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya berpangkal salah satunya kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan beliau ini adalah orang yang menempati belakang Masjid Nabawi sebagai ahlu sufah yang nopo, yang mempelajari langsung hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari beliau, dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dahulu banyak sekali ulama-ulama kita lahir dari masjid-masjid tersebut, karena masjid merupakan pusat kegiatan ilmiah bagi kaum mukminin. Ada Imam Malik yang menjadi imam Darul Hijrah. Imam Malik adalah imamnya kaum mukminin madhab Malik, yang menjadi imam madhab Malik. Beliau niki adalah yang menjadi sumber mata air ilmu di kota Madinah saat itu, dan beliau mempelajari ilmu beliau, mengajarkan ilmu beliau di Masjid Nabawi. Dan beliau ini adalah salah satu tokoh hasil dari didikan ketika masjid tersebut dikelola dengan baik, kemudian diisi dengan taklim-taklim yang mengisi ruhiyah mereka dengan ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Semoga dengan hal-hal tersebut membantu kita untuk tetap semangat untuk apa? Untuk kita mengisi masjid-masjid kita, memakmurkan masjid kita. Tidak hanya dengan fisiknya, namun juga dengan ruhiyahnya. Dengan itu diharapkan kita mendapatkan fadilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan fadilah-fadilah tersebut yang telah kita sebutkan
tadi, diantaranya nopo onten banyak sekali pahalanya, pahala thalibul ilmi, pahala haji, dan dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Semoga kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala semangat, kemudian keimanan, keistiqomahan untuk mengisi masjid-masjid kita dengan taklim-taklim, dengan ibadah-ibadah, dengan zikir yang senantiasa kita harapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ngoten apa yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini, semoga bermanfaat terutama kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.